the president, the agency, and FIFA are only strong as its members, and when one member suffers, all its members are affected. So the agency stands together with Palestinian members. Presiden FIFA Gianni Infantino tak menampik kabar bahwa timnas Korea Utara lakukan pelanggaran cukup berisiko dengan inisiatif curi umur di pagelaran Piala Asia U17 2025. Reaksi Chef Sally dan Madam Pang langsung beri komentar menggelitik perut para fans dan netizen timnas Indonesia. Namun apa reaksi Presiden FIFA setelah mengetahui adanya kabar ini? Namun sebelum kita bahas videonya, mohon subscribe dan like video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, Mimin ucapin terima kasih and mari kita lanjut. Kecurigaan ini timbul akibat adanya pemain Korea Utara yang tak layak sebut timnas U17. Fakta di lapangan timnas Korea Utara memang tampil kayaknya tenaga kuda. Tak mau ketinggalan komentar yang dilontarkan Madam Pang dan Chef Sally yang menggelitik para pecinta timnas, terutama di kawasan Asia Tenggara. Kecurigaan Chef Sally dan Madam Pang pun dapatkan reaksi dari berbagai media, baik itu media massa maupun media elektronik. Madam Pang meyakini Korea Utara telah berbuat curang dengan membawa skuad yang tak layak di persyaratan di pertandingan kali ini. Inilah rahasia di balik kekalahan timnas Indonesia U17 2025. Di atas kertas, ini adalah perempat final Piala Asia U17. Di kalender, ini hanyalah Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Tapi di balik angka dan tanggal, pertandingan ini menyimpan lapisan-lapisan cerita yang tidak terungkap di layar televisi. Indonesia melawan Korea Utara, Garuda Asia melawan tim dari negeri yang bahkan waktu pun enggan menyentuhnya. Pelatih Korea Utara U17, Oh Tae-song, tidak datang dengan basa-basi, ia bicara dengan gaya khas Blok Timur, to the point, kalkulatif, dan penuh nada pasif-agresif. Gaya bermain mereka terdiri dari pertahanan yang solid dan serangan mematikan dan efektif, katanya. Lalu disusul pernyataan kunci, kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka. Pernyataan yang pada dasarnya berarti, kami sudah mengamati kalian, dan kami tahu cara menghancurkan kalian. Padahal, Korea Utara belum pernah bertemu Indonesia U17. Tapi inilah Korea Utara, negeri di mana radar berjalan lebih dulu dari pertandingan, dan intelijen kadang lebih tajam daripada striker mereka sendiri. Namun yang lebih membuat dunia sepak bola bergidik bukanlah analisis taktis Oh Tae-song, melainkan kecurigaan yang sudah menjadi legenda urban setiap kali Korea Utara bermain, pencurian umur. Beberapa media Korea Selatan, yang tentu punya alasan historis dan politis untuk mencurigai tetangganya itu, melaporkan bahwa sebagian pemain Korea Utara U17 diduga bukan benar-benar berusia di bawah 17 tahun. Dugaan ini bukan tanpa konteks. Dalam beberapa turnamen usia muda sebelumnya, nama Korea Utara kerap muncul dalam sorotan FIFA dan AFC terkait inkonsistensi data umur pemain. Dan kali ini, kecurigaan itu muncul lagi. Ada pemain dengan struktur tubuh dan wajah yang lebih cocok disebut mahasiswa tingkat akhir daripada siswa kelas 2 SMA. Di atas lapangan, mereka tampil dengan fisik yang sangat matang, kekuatan yang mengintimidasi, dan stamina yang terasa terlalu siap. Tapi seperti biasa, tak ada yang bisa dibuktikan secara formal. Negeri itu terlalu rapat, terlalu senyap, dan terlalu terbiasa bermain di batas antara kenyataan dan ilusi. Di dunia sepak bola, Korea Utara adalah semacam teater gelap. Anda bisa menonton, tapi tak pernah benar-benar tahu siapa aktor di balik topengnya. Sementara itu di kubu Indonesia, pelatih Nova Arianto tak terpengaruh oleh teater bayangan itu. Ia tidak peduli apakah yang akan dihadapi anak-anak asuhnya itu adalah remaja asli, remaja jadi-jadian,
atau mantan personel militer yang kembali ke level U17 karena paspor mereka bilang begitu. Yang penting pemain saya tidak takut, karena mereka adalah pemain Piala Dunia, kata Nova. Kalimat itu bukan sekadar motivasi, itu adalah pernyataan keberanian. Dalam sejarah Indonesia, terlalu sering kita gentar pada narasi besar, entah itu negara adik kuasa, tim raksasa, atau propaganda lawan yang seolah tak terkalahkan. Tapi generasi Garuda Asia ini berbeda. Mereka tidak tumbuh di bawah bayang-bayang itu, mereka lahir dari ketidakpastian, dari perjuangan, dari hasrat untuk diakui bukan karena kasihan, tapi karena kemampuan. Dan kini mereka berdiri di hadapan tantangan paling absurd, mengalahkan tim yang mungkin tidak semuanya lahir pada tahun yang sama dengan mereka. Pertandingan malam nanti di King Abdullah Sports City Hall bukan sekadar semifinal atau tiket ke laga berikutnya, ini adalah panggung benturan dua realitas. Satu negeri yang tertutup dan penuh rahasia, melawan negara demokratis yang sedang belajar berdiri dengan kepercayaan diri. Menang di pertandingan ini bukan hanya soal skor, ini adalah tentang membuktikan bahwa masa depan sepak bola Asia bukan ditentukan oleh manipulasi umur, taktik tersembunyi, atau sejarah kelam, tapi oleh keberanian anak-anak muda yang jujur tentang siapa mereka, dan teguh dengan apa yang mereka impikan. Kita tahu, di akhir pertandingan hanya satu tim yang akan melangkah. Tapi satu hal pasti, malam ini, Garuda Asia tidak sekadar membawa bola, mereka membawa harapan, membawa integritas, dan membawa mimpi generasi yang tidak mau lagi dibohongi oleh sejarah. Dan seperti biasa, sejarah hanya berpihak pada mereka yang tak takut melawannya.